Oke, dan untuk sebelum webinar berlangsung, kami rekomendasikan juga untuk on cam ya teman-teman peserta. Ini kalau bisa on cam semua nih. Oke, nah ini langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristi. Saya akan moderator selama 2 jam ke depan, sampai jam 11 ya. Dan jujur hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena di hari yang weekend ini ya, Sabtu pagi, teman-teman di sini udah meluangkan waktunya untuk menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama kayak gitu. Dan untuk itu dengan perasaan senang luar biasa, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar reseller dengan tema yang sangat menarik, yaitu The Right Man in Business, cara bangun super team dan super reseller. Oke, dan sebelum webinar dimulai, saya mau membagikan satu quotes kurang lebih begini nih. Ada kata-kata yang miskin membeli dan yang kaya investasi. Nah, dan teman-teman di sini juga udah memilih nih untuk berinvestasi leher ke atas. Dan investasinya gratis lagi. Jadi keuntungannya ini udah berlipat-lipat. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, nah saya sambil udah. Oke, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di webinar, mungkin belum tahu nih yang mengadakan webinar reseller ini siapa sih gitu. Nah, jadi yang melaksanakan webinar reseller ini adalah Creatify. Creatify adalah perusahaan digital agensi di mana kami secara terus-menerus melakukan edukasi kepada UMKM dan para pebisnis yang ada di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Dan edukasinya berupa apa? Banyak sekali ya teman-teman. Ini salah satunya yang sedang kita ikuti saat ini, yaitu webinar reseller. Nah, untuk materi seputar reseller kita akan dibersamai sama Mas Gomet. Halo Mas Gomet. Kayaknya udah bergabung ya Mas Gomet. Iya, Mbak Kristi. Oke, halo Mas Gomet. Mas Gomet sekarang di mana nih posisinya? Di Cilacap atau di mana, Mas? Sekarang masih di Cilacap. Oke, kemarin habis event di Bandung ya, Mas? Terakhir di Bandung tuh. Wah, oke, siap. Nah, jadi teman-teman peserta nanti kita akan dibersamai langsung nih sama Mas Gomet. Nah, kita akan kenalan dulu nih. Jadi Mas Metri Pujiarto atau akrab disapa Mas Gomet ya, berpengalaman membina lebih dari 4.800 reseller, penulis buku chit chat dan terjual ribuan eksemplar nih udahan. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya dengan mengucap syukur dan berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama dimulai. Oke, sudah cukup dan selanjutnya langsung saya persilahkan ke Mas Gomet. Silahkan Mas, bisa dimulai. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Bentar, saya spotlight dulu ya. Fokus ke kamera saya dulu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin coba saya mute dulu ya, biar yang lain nggak keganggu suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu di event pagi hari ini. Mungkin pertama-tama saya ucapkan syukur dulu ya, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatannya, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat tentunya. Kita bisa diberikan kesempatan buat belajar bareng-bareng. Sebenarnya saya pengennya bukan belajar ya, saya pengen banyak diskusi sama teman-teman. Ini ada 17 orang, termasuk saya sama Mbak Kristi. Jadi pagi hari ini saya pengen kita banyak diskusi. Jadi materi dasar cuma bonus doang lah ya. Nanti kita banyakin aja sesi diskusi. Teman-teman boleh nanti discuss via kolom komentar atau mau on mic juga silahkan. Kemudian juga tema pagi hari ini ya itu adalah The Right Man is Business. Di sini saya pengen lebih sharing ya tentang pengalaman bagaimana saya bisa achieve omset 1 miliar pertama itu dengan membangun pasukan, baik pasukan internal ataupun pasukan reseller gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi dan sebelum saya perkenalan, belum tadi sudah dikenali sama Mbak Kristi juga, saya pengen mastiin teman-teman karena kita belajar via Zoom, jadi mungkin pastikan teman-teman jaringannya oke, kemudian kondusif tempatnya, dan siapin juga catatan ya.
boleh buku, boleh HP ataupun media lain yang biasa teman-teman pakai untuk merangkum materi. Ya, mudah-mudahan dari sharing pagi hari ini teman-teman dapat insight baru yang bisa diaplikasikan. Nah, sebelumnya juga saya pengen kenalan sama teman-teman, mungkin boleh diketik ya di kolom chat, teman-teman domisilinya mana, ya, nama, domisili mana, terus sekarang sudah punya tim atau belum, baik tim internal ataupun tim reseller ya, biar nanti lebih seru itu sesi diskusinya. Oke, ada Mbak Rahma dari Jogja. Ya, mungkin boleh kenalan namanya siapa, domisili kotanya mana, bisnisnya apa juga boleh ya, bisa apa juga boleh, sama udah punya tim internal atau tim reseller atau belum. Karena emang topik kita kan pagi hari ini bagaimana ngedevelop tim internal dan juga tim reseller tentunya. Oke, ada Hani nih Mas atau Mbak nih? Mbak Hani kali ya, Mbak Hani dari Kudus ya, belum punya tim, masih single factor. Oke, nggak masalah. Ada Mbak Zuhrah dari Jogja. Wah, itu udah dua orang dari Jogja. Belum punya tim, oke. Ada Mas Firman dari Jakarta. Sandal lucu, oke. Mbak Rahma, Fashion Muslim, oke. Ada lagi yang lain, Mbak Dina dari Majalengka. Udah ada tim reseller tapi pasif, oke. Nah, nanti kita coba ini ya, ulik gimana yang pasif ini biar mereka bisa aktif. Mbak Dina ini skincare, oke. Terus ada Mas Ahmad ya dari Surabaya, aksesoris mobil. Ada Mas Hadi dari Tangerang, ada tim, ada reseller, Fashion Muslim pria. Oke. Oke, ada lagi yang mau ikut kenalan? Menarik ini, ada skincare, ada fashion, ada sandal lucu ya, ada aksesoris apa tadi Mas Ahmad? Aksesoris mobil. Oke, siap. Nah, ini teman-teman yang lain yang baru join boleh nyusul ya untuk perkenalannya. Saya coba izin buat share screen dulu, jadi biar kita bisa langsung masuk ke materi. Nanti kalau misalnya teman-teman di tengah materi ya, mau ada yang ditanyakan juga silakan. Nggak perlu nunggu di sesi tanya jawab ya di akhir. Saya coba share materinya dulu. Oke, udah muncul ya. Saya coba full screen dulu masuk full screen. Oke teman-teman, bismillah. Ini topiknya adalah The Right Man is in business. Jadi bagaimana kita bisa develop tim internal, ya tim internal maksudnya adalah tim yang ada di dalam company atau perusahaan kita. Ya mungkin mulai dari ada tim digital marketing, kemudian ada tim kreatif, ada tim finance, ada tim CS gitu ya, ada tim warehouse ataupun ekspedisi gitu. Dan juga bagaimana kita mendevelop tim reseller, karena dua elemen ini ya itu akan sangat-sangat membantu ketika kita membangun bisnis tentunya dibanding kalau kita sendirian. Mungkin kalau misalnya awal-awal kita baru mulai membangun bisnis, kita masih melakukannya semua sendiri gitu ya, masih jadi single factor, ngiklan sendiri, nge-CS-in sendiri, bikin konten sendiri, yang ngirim-ngirim sendiri gitu, nggak masalah, karena juga namanya rintis gitu ya, start dari nol. Tapi harapannya kan ketika kita sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang, pengennya kita punya tim tentunya, baik tim internal ataupun tim reseller untuk membantu kita, ya untuk membantu kita agar pekerjaan kita atau bisnis kita lebih ringan karena udah ada yang support. Nah, di topik pagi ini saya bakal nge-share bagaimana caranya untuk bisa dapetin omset 1 miliar pertama. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah achieve 1 miliar, silahkan nanti naikkan aja ya, dinaikkan aja target angka omsetnya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang omsetnya mungkin masih di bawah 1 miliar atau belum pernah mencapai 1 miliar, mudah-mudahan dari materi pagi ini teman-teman bisa dapat insight yang tentunya bisa teman-teman aplikasikan. Dan materi hari ini teman-teman sebenarnya ini bagian dari materi workshop saya yang saya kerjasamakan dengan Creatify, namanya workshopnya Reseller Mutan Class. Sebenarnya topik utamanya ngebahas tentang reseller, tapi di situ saya juga masukkan bagaimana kita develop tim internal, karena
ketika kita udah punya pasukan reseller, ya, apalagi kalau misalnya tim resellernya kita kuantitinya atau jumlahnya banyak ya, mulai dari ratusan atau bahkan sampai ribuan, pasti kita juga butuh kerangka tim internal yang kuat juga. Agar apa? Agar bisa mengimbangi, ya. Nah, di workshop Resell Mutant Class itu, insya Allah ini udah masuk ke batch yang ke-19, dan insya Allah diadakan, nah, bulan depan ada nih, bulan depan November, tanggal 5, 6 November di Jogja. Nah, buat teman-teman yang mungkin domisili Jogja ataupun dekat-dekat Jogja dan mau belajar bagaimana cara develop reseller, boleh join. Nanti infonya saya infokan detailnya di akhir, atau nanti teman-teman bakal diinfokan sama Mbak Kristi. Oke, kita balik lagi ke materi, ya. Mungkin perkenalan awal buat teman-teman yang masih belum kenal dengan saya. Salam kenal teman-teman, nama asli saya Metik Pujiarto, cuma lebih akrab dengan sapaan atau panggilan Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu saya di offline ataupun di online gitu ya, silakan panggil aja Mas Gomet. Saya founder dari maximove.id. Jadi maximove.id ini saya create tahun kemarin gitu ya. Sebenarnya udah berjalan lumayan lama, tapi baru saya boomingkan tahun kemarin. Masum ini kayak semacam agency ya, consulting untuk pengembangan reseller. Sebenarnya juga ada creative agency juga, kayak misalnya social management, bikin landing page, copywriting gitu ya, ada juga video, foto produk, ada semuanya. Ini teman-teman tinggal masuk saja ke maximove.id. Kemudian kegiatan saya saat ini aktif sebagai reseller management konsultan di beberapa brand. Dan alhamdulillah juga brand-brand yang masuk ini mereka bisa achieve reseller itu mulai dari ratusan, bahkan ada yang dapat ribuan ya, tepatnya 2.800 seller hanya dalam waktu 6 bulan. Itu lumayan sebenarnya relatif cepat ya untuk bisa dapat reseller sebanyak 2.800. Kemudian saya kemarin bulan September kalau nggak salah baru banget belajar talent mapping, walaupun masih basic banget ya, tapi itu udah bisa dapat gelar praktisioner. Jadi saya masukkan aja gitu. Nah, karena ini juga berkaitan ya, ketika kita membangun pasukan reseller ya, ataupun tim internal gitu, saya pakai 2 tools sebenarnya. Ada Steven, yang kedua talent mapping. Itu ngebantu banget kita bisa menempatkan orang yang tepat gitu di pos atau di job desk yang tepat. Karena kan kadang kalau misalnya kita buka rekrutmen gitu ya, itu kan kita trial dulu tuh, mana orang yang cocok dengan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Tapi dengan adanya Steven ataupun talent mapping, itu lumayan ngebantu banget. Oke, itu yang mudah-mudahan cukup. Insya Allah dari perkenalan kita pagi hari ini ya bisa lebih akrab ya tentunya, dan kita bisa lebih saling kenal. Dan ini brand yang sempat saya handle juga ya, ada Kazami, ini fashion muslimah, salah satu punya influencer atau selebgram ya dari Bandung. Kemudian ada Kalista Skincare, kemudian ada Herbatos. Ini Herbatos yang tadi saya bilang ya, kita bisa dapat 2.800 seller hanya dalam waktu 6 bulan. Kemudian ada Kayal Kosmetik, ada eLife Herbal, ada Inusa Skincare, The Beauty Skincare, Dr. Ferihana Skincare. Banyak aja sih emang skincare sih. Skincare sama fashion gitu. Ada juga yang herbal. Nah, ini beberapa brand yang saya sempat handle juga. Kemudian kalau misalnya teman-teman nanti pengen ada ngajak kerjasama, bagaimana cara nge-build reseller, boleh banget. Nanti dicek aja di maximove.id, saya ada beberapa program atau ada beberapa layanan yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Oke, saya mulai materi pagi ini dengan sebuah quote. Jadi quote-nya adalah, a goal without plan is just a wish. Jadi sebuah tujuan, kalau misalnya nggak ada planningnya, nggak ada strateginya gitu ya, itu cuma sekedar kepengen doang gitu, bukan tujuan. Makanya kalau misalnya kita punya tujuan, dalam hal ini tentunya mungkin kalau misalnya bisnis ya omset gitu ya. Kalau kita punya target omset gitu, atau dalam hal ini kan angka yang saya tadi jelaskan adalah 1 miliar. Ketika kita punya target omset 1 miliar, tapi kita nggak punya planningnya nih, kita nggak punya strateginya nih, itu cuma sekedar pengen doang gitu, bukan sesuatu yang mau kita tuju. Makanya ketika kita punya goal, itu wajib banget ada breakdown strateginya. Nah, ini alurnya ya, alur bisnis ya. Kalau misalnya teman-teman punya company, punya perusahaan, punya sebuah bisnis, ini alurnya. Ya, pastikan pertama ya bisnis kita itu punya
punya visi misi yang jelas. Karena ketika kita udah punya visi misi, ada strong way di situ, ada alasan kuat keberadaan bisnis kita itu buat apa gitu, ya. Kemudian setelah visi misi udah ada, kita bikin goal. Dalam hal ini goal berarti target omset. Karena banyak juga gitu. Saya kemarin tuh hari Kamis pagi baru aja sharing di Kopdar Internet Marketer Cilacap, itu ada 20-30an teman-teman yang hadir. Itu pas saya tanya gitu ya, ini materi saya juga materinya juga saya bawakan di sana. Ternyata masih banyak yang bisnis itu sekedar jalan doang gitu. Maksudnya nggak punya target omset, misalnya bulan November target omsetnya berapa nih, berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu. Nanti Desember berapa, atau bahkan udah bikin forecasting buat 2023 misalnya. Tapi enggak gitu. Jadi kayak let it flow aja, ngalir aja gitu. Nah, kalau sesuatu yang ngalir, nggak ada tujuan, nggak ada KPI-nya gitu ya, nggak bisa kita kontrol. Dan sesuatu yang nggak ada controllingnya, ya nggak ada yang bisa diukur gitu ya, itu kita nggak bisa evaluasi juga tentunya. Ya, makanya teman-teman wajib punya goal. Kalaupun goalnya nggak bisa bikin goal sampai 1 tahun, atau misalnya per 6 bulan, atau misalnya per 3 bulan, per bulan aja dulu gitu. Jadi target omset bulan November berapa, target omset bulan Desember berapa gitu, per bulan aja. Wajib ada target omset. Jadi kita ada gairahnya gitu untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian kalau goalnya omsetnya udah ada nih, targetnya, katakanlah bulan November pengen dapat 1 miliar. Oke. Nah, targetnya udah ada, tinggal bikin strateginya. Ya, strateginya berarti apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target omset yang tadi udah kita buat. Strategi udah beres, kita pecah lebih kecil-kecil lagi menjadi action plan. Nah, action plan ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan, ya, tapi secara detail. Misalnya, untuk bisa dapat 1 miliar, kita bakal melakukan, misalnya ada organic campaign, ataupun ada yang paid campaign gitu ya. Nah, paid campaign-nya itu ngapain? Misalnya, ngiklan di Facebook Ads, ngiklan di Google Ads, kemudian ngiklan di TikTok Ads, atau misalnya endorse gitu ya. Terus organiknya apa? Organiknya pakai SEO, kemudian bikin konten gitu kan, konten marketing. Nah, itu kan organik semuanya. Itu action plan. Nah, action plan udah ada, tinggal apa yang paling penting dieksekusi, ya, di-action kan gitu. Nah, untuk bisa kita tahu apakah kita sudah running well ketika action, sudah benar, sudah tepat langkahnya atau belum, kita ada step controlling, ya. Dicek progresnya, udah on the track atau belum nih. Iklannya udah bener jalannya atau belum, algoritmanya udah oke atau belum, lead yang masuk udah sesuai dengan target atau belum gitu. Ya, di controlling. Habis controlling, nanti kan pasti ketemu ada hasilnya nih, resultnya nih, tercapai atau belum gitu. Kalau tercapai berarti polanya didokumentasikan, kemudian dipakai lagi, diduplikasi di bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya belum tercapai gitu kan, dievaluasi, perbaiki apa yang kurang, apa yang salah gitu ya, itu wajib. Nah, ya, ini flow-nya. Nah, dari flow ini kemudian ada sebuah ilmu ya. Ini saya pelajari dari salah satu guru saya namanya Coach Fahmi, mungkin teman-teman juga familiar. Coach Fahmi ini adalah guru apa namanya? Oke, ini nanti saya share ya. Guru ya dari Grounded Business Coach. Ada 5 mantra sukses yang sering dibawakan sama Coach Fahmi. Mantra pertama atau mantra ke-1 adalah angka yang memaksa. Woi, ngeri ya, angka yang memaksa. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin target omset, kalau bisa itu angkanya gede, teman-teman. Gede gitu. Jadi pas misalnya dia target omset bulan November 1 miliar. Nah, pas ini teman-teman sounding ke tim, itu sampai tim bilang, wah gila nih owner saya, wah gede kayaknya nggak mungkin nih kecapai. Nah, itu berarti udah bener, udah gede angkanya, udah memaksa gitu, udah. Tapi kalau misalnya ketika teman-teman bilang omsetnya segini, tapi tim kok bilang, wah insya Allah bisa Pak, ini mah gampang gitu, berarti omsetnya belum gede, gitu ya. Nah, terus kedua, ya kalau misalnya udah ada omset yang gede, mantra kedua itu otomatis secara apa namanya auto lah ya, itu pasti ada apa itu tindakan yang menantang. Karena kalau misalnya kita punya target omset yang besar gitu ya, tapi tindakannya biasa-biasa aja, actionnya biasa-biasa aja gitu kan, itu agak susah untuk capai. Jadi ketika teman-teman sudah punya angka yang memaksa, target omset yang gede, itu otomatis pasti actionnya gila-gilaan lah. Kemudian yang ketiga, ini agak tipe ya, harusnya bebas tyranny of or, berubah jadi genius of n. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita bisnis itu coba hilangkan kata atau, rubah jadi kata dan. Misalnya,
bulan depan enaknya naikin database dulu atau naikin omset dulu nih. Nah, ataunya coret ya, ganti dan. Naikin database dan naikin omset. Kalau bisa dua-duanya ngapain cuma milih satu gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada tagih brutal. Ya, tagih brutal itu maksudnya ya tadi di apa namanya flow bisnisnya kan ada namanya controlling. Controlling itu wajib banget kita ada nanyain progres ke tim. Misalnya gimana hari ini lead yang masuk udah berapa ke advertiser, closing rate-nya udah berapa ke CS, kontennya udah naik berapa ke tim kreatif gitu. Itu ditagih brutal terus. Ya itu bagian dari controlling karena bisa jadi tim itu kadang kan suka lupa ya, kadang suka apa kalau misalnya nggak kita tagih KPI-nya nggak tercapai. Makanya tagih brutal itu wajib banget. Jangan sungkan ya, jangan ngerasa kayak wah kayaknya serius banget tim nih, enggak gitu. Tapi ini demi kebaikan apa namanya semuanya juga gitu. Kalau misalnya semuanya tercapai KPI-nya, hasilnya bagus, omsetnya gede, kan tim juga dapat bonus juga. Kemudian yang kelima, mantra sukses kelima adalah kejam pada nilai inti. Maksudnya, kan kalau misalnya kita bikin brand gitu ya, bikin produk, kita kan juga pengennya terbaik gitu ya. Nah, kejam nilai itu maksudnya yang terbaik, terbagus, termurah misalnya, terawet, pelayanan terramah gitu ya, pengiriman tercepat gitu ya. Nah kalau misalnya udah kita tentukan gitu, itu benar-benar kita pegang erat-erat. Jangan sampai udah kita bilang produk terbaik ternyata ada kekurangan. Udah kita bilang pelayanan CS terramah ternyata misalnya CS-nya slow respon lah, kurang informatif lah gitu ya. Nah itu harus dijaga benar-benar. Ini 5 mantra sukses yang diajarkan oleh Coach Fahmi. Nah terus kita langsung mulai ke intinya ya. Bagaimana saya dulu ya waktu pertama kali bisa achieve 1 miliar. Apa yang dilakukan saat itu ya? Apa yang dilakukan saat itu? Jadi ini rumusnya teman-teman untuk bisa dapat berapapun target omset yang mau kita achieve gitu ya atau yang mau kita tuju gitu ya. Ini beberapa checklistnya, teman-teman bisa mulai mengaplikasikannya. Pertama adalah set high level objektif. Objektif di sini itu maksudnya adalah target. Nah ini sebenarnya sudah saya ulang-ulang tadi di awal. Ketika kita punya bisnis, ya pastikan memang kita punya target yang benar-benar memaksa angkanya. Makanya di sini kan set high level objektif. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di layar ini sebenarnya rumus dari OKR. OKR itu singkatan dari Objective and Key Result. Dan OKR itu adalah salah satu tools yang saya pakai sama tim untuk bisa bikin target setiap bulannya. Atau kalau saya pribadi sih biasanya per 3 bulan ya. Per 3 bulan bikin target omset. Kemudian nanti breakdown strateginya, breakdown action plan-nya. Yaitu pakai OKR. Nah, ini rumusnya ada 7 ya. Yang pertama tadi adalah set high level objektif. Intinya, teman-teman silahkan bikin target omset yang benar-benar gede atau memaksa gitu. Jangan yang biasa-biasa aja. Ya. Kalau katakanlah biasanya dapat 50 juta nih per bulan, itu kan udah bisa tercapai tuh. 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kalau bisa bulan berikutnya ya minimal dikalikan 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat. Ya biar lebih seru gitu ya. Lebih gede, target omset lebih gede. Kedua, ya itu break project dan key result. Maksudnya setelah kita bikin target omset yang besar tadi, ya kita bikin strateginya dan action plan-nya, ya. Dan tolak ukurnya itu wajib ada rumus SMART, ya, SMART, specific, measurable, achievable, realistis, time bound. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan rumus ini atau yang belum familiar atau baru pertama kali dengar, mungkin saya jelasin ya. Spesifik itu artinya ada angkanya jelas. Misalnya target omsetnya 100 juta atau 500 juta atau 1 miliar. Clear, ada angkanya. Jangan sampai target omsetnya yang penting ada kenaikan, Mas. Nah, ini kan ambigu gitu ya. Naiknya berapa? Naik 1000 aja udah naik omsetnya udah. Jadi clear, harus clear ada angkanya mau berapa juta ya. 20 juta, berapa ratus juta gitu, berapa miliar gitu. M-nya adalah measurable. Measurable itu artinya bisa diukur ya. Katakanlah target omsetnya 500 juta, kita punya produk ada 5 item katakanlah.
500 juta dibagi 5 produk berarti masing-masing produknya 100 juta ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta per 5 produk gitu. Jadi keukur kan untuk dapat 500 jutanya jelas. Kemudian yang ketiga achievable. Achievable itu maksudnya bisa diterima. Nah, mungkin teman-teman tinggal lihat ada nggak nih bisnis yang mungkin niche-nya sama, bidangnya sama dengan teman-teman, katakanlah di skincare, di fashion gitu ya, di aksesoris mobil tadi ya, yang mereka juga bisa achieve omset dengan angka yang sama dengan udah kita tentukan. Kalau misalnya ada benchmark-nya nih, berarti achievable ya, bisa diterima. Yang keempat, realistis. R itu realistis. Nah, segede-gedenya omset yang kita buat jangan sampai terlalu gede atau benar-benar mustahil gitu ya. Maksudnya kita nggak meyakini gitu. Nah, kalau misalnya bikin target, rumus total gede boleh, tapi juga kita bisa meyakini ya. Jangan sampai kita nggak yakin. Kemudian yang kelima ada time bound, ya ada inilah ada deadline-nya. Jelas ukurannya. Kalau misalnya dalam 1 bulan ada 4 kali hari Minggu, ya efektif hari kerjanya 26 hari. Berarti bagaimana caranya untuk bisa dapat 500 juta dalam waktu 26 hari? Ya, tinggal dibagi aja 500 juta dibagi 25 hari, ketemunya omset per harinya berapa. Gitu. Ya, itu rumus dari SMART goal ya, specific, measurable, achievable, realistis, juga time bound. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu set the team. Set the team artinya kita bangun timnya. Nah, khusus buat teman-teman yang sekarang mungkin masih single factor, ya tinggal dipetakan aja. Jangan sampai gini, jangan sampai sekarang semua kerjaan dikerjain sendiri, teman-teman jadi CEO gitu ya, save everything officer misalnya. Nah, itu tetap dibagi-bagi dari semua kerjaan yang ada, teman-teman silakan di listing dulu ya, di listing mana bagian yang berhubungan dengan sales, mana yang berhubungan dengan marketing, mana yang berhubungan dengan kreatif, mana yang berhubungan dengan data-data ya, finance segala macam, mana yang berhubungan dengan warehouse. Itu dibagi-bagi. Kemudian setelah dibagi-bagi, diurutkan skala prioritasnya. Skala prioritasnya mana yang paling urgent untuk dilakukan, atau juga kalau misalnya berhubungan dengan sales dan marketing, mana yang bisa langsung berimpact ya, yang jadi omset langsung itu mana gitu. Itu yang dijadikan prioritas dan dilakukan pertama kali. Itu kalau misalnya teman-teman mau mulai manajemen pekerjaan gitu ya, khususnya untuk yang single factor. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya tim gitu ya, ya tinggal di sounding aja ke timnya bahwa ini targetnya sekian gitu ya, dan diplot mana tim marketing, mana tim sales, mana tim konten, mana tim operasional gitu ya, mana tim admin gitu, tinggal diplot-plot aja. Terus yang poin keempat adalah setelah timnya udah ada, ya teman-teman bikin teams monthly breakdown. Maksudnya adalah setiap tim atau setiap divisi itu juga dibikinin OKR-nya, ya. Jadi misalnya tim sales targetnya apa nih? Oh, targetnya dapat omset sekian, dapat leads baru. Kemudian tim marketing apa targetnya? Oh, dapat follower baru sekian, dapat leads baru sekian. Tim operasional targetnya apa? Oh, misalnya sama tim operasional, tim admin, tim finance bisa menekan cost keluar gitu kan, bisa menekan HPP produk misalnya. Itu kan lumayan juga. Yaitu bikin teams monthly breakdown. Kemudian yang kelima, announce everyone in company. Kalau udah jadi semuanya nih, target utama udah jadi, timnya udah ada, kemudian target masing-masing divisi juga udah ada, itu dikumpulin di satu ruangan, misalnya di briefing langsung gitu. Tapi briefingnya itu cukup 1 kali aja di awal bulan gitu. Nggak usah tiap hari briefing gitu ya. Biar masing-masing divisi aja nanti yang briefing. Tapi juga jangan terlalu banyak waktu buat briefing atau meeting, itu nanti jadi wasting time dan nggak efektif kerjanya. Kemudian poin ke-6 adalah weekly check-in. Maksudnya ada laporan per minggu. Tapi idealnya kalau saya pribadi bukan weekly check-in lagi, tapi daily check-in. Jadi laporannya tiap hari tuh. Kalau di saya setiap pagi itu tim wajib store nih di grup koordinasi masing-masing personal gitu ya. Store apa yang mau dilakukan hari ini, minimal 3, maksimal 5, jangan sampai lebih dari 5. Itu kebanyakan nanti, jadi nggak jadi prioritas. Ya, tiap pagi store nih apa yang mau dilakukan hari ini, ya 3 top tasks atau misalnya 5 top tasks gitu. Nah, setiap hari sorenya antara jam 5 atau mungkin pada Isya gitu kan dilaporkan hasilnya, ya apakah sudah tercapai atau belum. Jadi clear setiap hari ada laporannya, kita bisa ngontrol progresnya.
Kalau udah progress, poin ke-7, score and announce the project. Jadi ini kayak buat apa ya, evaluasi apakah tim hari itu tercapai atau enggak kerjanya, KPI-nya tercapai atau enggak. Kalau misalnya ada CS, katakanlah teman-teman punya 5 CS nih, di ruangan CS tempel aja kertas nama CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 gitu misalnya. Hari ini closing-nya berapa nih? Closing rate-nya misalnya kita adalah KPI-nya minimal 50% closing, ternyata ada yang mencapai 70%. Berarti kan melebihi KPI itu. Tempel aja emot senyum gitu. Terus yang KPI-nya ternyata cuma 50%, sebenarnya tercapai tapi standar gitu ya, nggak melampaui. Kasih juga emot orang senyum datar gitu ya. Kalau misalnya tercapainya cuma 30% atau bahkan jauh di bawah itu, tempel emot orang sedih gitu. Yaitu untuk mengukur performa dari tim kita. Ya, nah ini rumus ya untuk kita bikin formula bagaimana membuat apa namanya target yang besar dan juga bagaimana nge-breakdown-nya dan nanti bisa kita deliver ke tim kita. Nah, slide berikutnya saya pengen sharing ke teman-teman. Nah, ini langsung ke topik utamanya ya. Jadi ini adalah studi case, real studi case bagaimana saya dan tim waktu itu bisa mendapatkan omset 1 miliar pertama gitu ya, 1 miliar pertama. Jadi kalau nggak salah di tahun 2015 ya, 2015 ini dulu CEO di company ini, di perusahaan ini, di tempat saya bekerja gitu ya. Pokoknya saya dulu masih jadi tim awal 2015 bulan Mei. Bulan Mei 2015 saya join di tim ini. Awalnya saya sebagai graphic designer. Saya basicnya orang desain teman-teman. Saya basicnya orang desain. Saya join itu sebagai desainer. Kemudian selama 3 bulan itu desainnya nggak dipakai benar-benar, nggak dipakai sama sekali selama 3 bulan. Bahkan nggak cuma saya doang, ada beberapa orang baru ya yang masuk. Ada waktu itu videographer masuk, copywriter masuk, itu sama. Beberapa bulan awal itu nggak dipakai, hasilnya dipakai. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan standar company. Ya desainnya nggak sesuai, nggak ada rohnya, copywriting-nya jauh dari formula yang biasa kita pakai, videonya mungkin juga kualitasnya kurang oke gitu. Yang itu nggak dipakai, gitu. Benar-benar nggak dipakai. Jadi ada standarnya. Tapi itu juga nggak bikin tim tersebut jadi down. Justru itu jadi masa buat mereka belajar dan juga buat evaluasi untuk meningkatin kualitas hasil kerjanya juga gitu ya. Nah, jadi di tahun 2012 itu setelah saya join, kurang lebih joinnya baru 3 bulan, tiba-tiba CEO ini ya, atau sebenarnya ownernya ya, ownernya ini memutuskan untuk nggak terlibat lagi untuk membantu perusahaan ya atau ngebantu tim untuk bisa mencapai omset yang ditentukan. Jadi benar-benar lepas gitu. Padahal saat itu ya omset yang udah kita capai itu salah satunya dengan kekuatan personal branding owner ini gitu. Nah, tapi beliau memutuskan karena nggak pengen perusahaan ini terikat dengan personal brandingnya. Karena kalau misalnya personal branding itu nggak abadi ya teman-teman ya. Ketika katakanlah personal atau office owner-nya kemungkinan terburuknya meninggal dunia gitu, ya udah gitu wassalam. Tapi kalau misalnya perusahaan itu masih bisa diteruskan, ya. Makanya kenapa beliau itu memutuskan untuk lepas gitu, biar orang-orang, biar market itu kenalnya ke company-nya, ke perusahaannya, bukan ke personal branding-nya gitu. Makanya dilepas. Tapi sembari dilepas, ya beliau juga bilang apa namanya menitipkan amanah ke tim, ya perusahaan ini silahkan dikelola oleh tim, tapi juga dikasih target yang menantang. Dikasih target silahkan kelola dan dapatkan 1 miliar pertama. Nah posisinya dulu itu omset rata-rata di angka 600 juta. Ya, respon pertama dari tim itu udah jelas. Wah ini nggak mungkin ini. Wah ini gendeng nih. Dibantu sama beliau aja yang kekuatan personal brandingnya udah kuat. Mentok itu di 600 juta ya rata-ratanya gitu. Nah ini udah ditinggal nggak dibantu, dikasih target untuk dapetin 1 miliar pertama gitu, otomatis ya respon pertama dari tim pasti pesimis gitu. Tapi kalau misalnya nggak gitu ya kita nggak bertumbuh gitu kan. Akhirnya kita coba waktu itu kalau nggak salah di bulan kita dikasih target itu bulan Juni ya, bulan Juni 2015.
Dengan rata-rata omset awalnya 600 juta ya, teman-teman. 600 juta. Kemudian kita coba untuk dapetin atau nerima tantangan itu, ya, nerima challenge itu. Bagaimana caranya dapat 1 miliar pertama. Nah, kita start ya, tadi kan dikasih targetnya bulan Juni ya. Kita start di bulan Juli. Nah, bulan pertama menurut teman-teman kira-kira kita udah bisa mencapai omset 1 miliarnya belum nih? Ya, kita sambil discuss ya. Teman-teman boleh ketik di kolom chat. Jadi bulan Juni ya kita dikasih challenge gimana caranya dapetin omset 1 miliar pertama dengan benar-benar dilepas, nggak dibantu sama owner gitu. Yang dulu omset rata-rata di angka 600 juta dan itu bantuan juga dari ownernya dengan kekuatan personal brandingnya, dengan kemampuan digital marketingnya, dengan kemampuan relasinya, circle-nya yang benar-benar udah luas. Itu benar-benar di kita tuh udah nggak dibantu sama sekali. Cuma dikasih target doang, ini 1 miliar silakan teman-teman usahakan, upayakan untuk bisa terlampaui gitu. Nah, menurut teman-teman di bulan Juli nih, di bulan pertama udah tercapai atau belum? Ya, udah tercapai belum? Nah, teman-teman boleh ketik di kolom komentar boleh. Menurut teman-teman bulan Juli udah tercapai atau belum? Mas Firman belum tercapai. Oke. Bulan September tercapai ya. Oke. Mbak Intan belum. Oke. Jadi bulan Juli itu justru kita drop. Omsetnya drop ya dari rata-rata 600 juta turun hampir 50%-nya berarti hampir separuhnya ya. Turun jadi 350 juta. Oke. Ini rekor yang payah gitu ya. Rekor yang payah. Tapi nggak apa-apa, sama ownernya pun nggak di komplain karena emang ya ini pengalaman kita berjalan sendiri tanpa dibantu sama owner. Kemudian kita coba evaluasi lagi, ya kita coba jalani lagi di bulan kedua nih, bulan Agustus. Kira-kira udah tercapai belum, teman-teman? Bulan kedua udah tercapai belum? Agustus itu kita ada kenaikan, ya omsetnya naik tapi belum tercapai, naiknya jadi 400 juta. Ya, naik dikit lah, naik 50 juta. Cuma juga masih jauh lah, masih jauh dari omset rata-rata sebelumnya. Oke. Nah, kita coba lagi di bulan ketiga, di bulan September gitu ya. Sebenarnya kita melakukan polanya sama dengan yang pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kok nggak jadi gitu. Ya. Nah, bulan September atau bulan ketiga sama, belum tercapai. Tapi kita udah kembali ke standar omset atau rata-rata omset yang sebelumnya di 600 juta gitu. Nah, terus ya kita coba nih, udah 3 bulan berturut-turut kok ternyata masih nggak tercapai. Nah, menurut teman-teman di bulan keempat ya di bulan Oktober apakah sudah tercapai? Bulan keempat ya bulan Oktober kira-kira udah tercapai belum? Apakah sudah achieve atau belum? Oke, Mbak Hani bilang belum. Mbak Intan juga bilang belum. Oke. Belum, oke. Oke. Jawabannya teman-teman, di bulan Oktober ya, kita sudah mencapai 1 miliar, bahkan melampaui ya. Pencapaian kita di bulan Oktober adalah 1 miliar ya, 370 juta sekian-sekian lah. Jadi melampaui itu ya. Melampaui target yang sudah diberikan ya. Benar-benar melampaui 1,3. Dan ini formulanya teman-teman. Oh, formulanya sebenarnya bukan formula ya. Hal yang wajar. Jadi ketika kita punya target omset yang besar, tadi kan 3 bulan pertama tuh, Juli, Agustus, September, kita sebenarnya sudah melakukan pola yang sebelumnya kita lakukan terus. Ya, yang sebelumnya kita lakukan. Jadi pola suksesnya itu udah kita lakukan, tapi kok ternyata nggak achieve. Karena apa? Karena kalau kita punya target besar, target baru, ya jangan pernah berharap hasil yang berbeda, jangan pernah berharap hasil yang lebih tinggi dengan cara yang sama. Setuju nggak? Kalau saya sendiri setuju karena udah melakukan gitu. Jangan pernah berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Target kita tuh 1 miliar, teman-teman. Ya, tapi kita melakukan pola yang kita lakukan untuk mencapai 600 juta.
ya udah jelas nggak tercapai gitu. Makanya apa yang kita lakukan, yang jelas kita evaluasi ya sampai bisa dapat 1,37 miliar. Nah, terus tools yang kita pakai dulu adalah apa ya? Kalau saya bilang ini cara bodohnya lah ya, cara paling gobloknya gitu. Ini bahasa kasar, cara paling gobloknya, ya bahasa kasarnya. Apa itu? Gampang banget. Jadi kalau target omsetnya 1 miliar, ya kenapa waktu itu gagal? Karena kita bikin strateginya untuk mencapai 1 miliar. Untuk mencapai 1 miliar, teman-teman. Ibaratnya gini ya, ini tangga nih, ya 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai ke 1 miliar. Tangga untuk mencapai 1 miliar. Kalau udah mencapai 1 miliar, udah mentok gitu kan. Kalau ini ternyata nggak mencapai, kita cuma nyampe di tangga ke 600 juta, ya udah 1 miliar nggak tercapai. Nah, cara paling bodohnya adalah kita panjangin tangganya jadi 2 miliar. Atau naikin targetnya jadi 2 miliar. Strategi yang kita lakukan adalah strategi untuk mencapai 2 miliar. Benar ya? Target realnya 1 miliar. Tapi kita naikkan targetnya jadi 2 miliar. Strategi yang kita lakukan adalah strategi untuk mencapai 2 miliar. Jadi kalau misalnya 2 miliar nggak tercapai, 1 miliar ada kemungkinan tercapai nggak? Ada gitu ya. Kalaupun 2 miliar nggak tercapai, ya mungkin kecapai 1,7, 1,5, atau 1 miliar 0,01000 gitu kan, itu kan udah melampaui 1 miliar. Nah makanya ketika kita pengen ketika kita punya target yang baru, pastikan cara yang kita lakukan juga cara-cara baru, ya hal-hal yang berbeda, bukan hal yang udah kita lakukan sebelumnya gitu. Dan target itu ada bukan untuk dicapai, teman-teman, tapi untuk dilampaui. Ya, target itu ada bukan untuk dicapai, tapi itu dilampaui. Makanya kalau kita punya target, strateginya untuk melampaui targetnya, bukan untuk mencapai targetnya. Gitu. Nah, tools yang kita pakai ya waktu itu namanya project management. Jadi contohnya kayak gitu, teman. Ini yang selalu kita pakai di perusahaan, di company, bahkan sampai sekarang juga saya pakai gitu ya. Project management kurang lebih kayak gini. Jadi jelas, nanti mungkin template-nya saya share juga di grup WA ya. Jadi teman-teman silahkan bikin project management kolom-kolom seperti ini di Excel. Nanti ada beberapa kolom ya. Ada di situ, ada pertama ada project. Project itu berisi produk. Nah, di bisnis kita atau bisnis teman-teman ada beberapa produk, itu masukin semuanya. Baik yang new produk baru, existing produk ya. Dan juga nanti tolong di ini ya dikategorikan mana produk yang fast moving, mana yang normal moving, sama yang mana yang slow moving. Nanti yang paling atas itu new product semuanya, ya new product semuanya. Terus yang existing product itu diurutkan sesuai kategori tadi. Yang paling fast moving paling atas, normal moving yang tengah, ya slow moving paling bawah. Oke. Terus sebelah project itu ada waktu promo. Nah untuk new product atau produk baru itu biasanya pakai sistem launching kan ya. Kalau nggak sistem launching ya ada sistem pre-order. Itu berarti waktunya nggak terlalu panjang kan, paling seminggu, 10 hari atau 12 hari gitu ya. 14 hari misalnya 2 minggu. Kalau existing product itu running aja. Running dibablasin ya sampai 1 bulan gitu. Nah, habis itu kolom berikutnya ada harga. Ya, misalnya harganya 399, 247, 197 sampai ke 199. Sebelah kolom harga itu ada kolom komisi. Nah, ini maksudnya kolom komisi kalau misalnya teman-teman udah punya reseller ya. Komisinya berapa persen? Kalau saya rata-rata buat reseller itu antara tapi tergantung ya, kalau misalnya mainnya cuma satu tier reseller doang gitu ya, saya bisa ngasih 15% sampai 30% buat reseller. Tapi kalau misalnya kita main beberapa tier gitu ya, dari reseller, agen, distributor, nah itu beda-beda kan. Misalnya distributor dapat 40%, agen dapat 25%, misalnya reseller dapat 10 sampai 15%. Itu bisa. Samping kolom komisi ada target user. Nah, ini dibagi dua nih. Penjualan ke end user dan juga penjualan dari reseller. Ya, kalau saya pribadi presentasinya itu 30% banding 70%. 30% target dari end user, 70% target dari reseller. Dengan catatan resellernya performanya udah bagus. Tapi kalau misalnya baru banget mulai, ya bisa 50-50 nih.
target user 50%, target reseller 50%. Tapi kalau baru banget juga, ini ngebangun reseller berperform, dibalik aja. Yang 70% dari user, yang 30% dari reseller. Nanti sebelahnya ada target total, dari totalnya berapa. Keluar lu angka omsetnya. Misalnya dari new product 1 dapat omset 399 juta, ya new product kedua dapat 240 juta, sampai ke existing produk C dapat 99.500.000. Ketemulah omsetnya 1 miliar 32 juta 250.000. Ini omset realnya. Ya, strateginya berarti strategi untuk mencapai omset 1 miliar. Nah, setelah ini jadi, teman-teman silahkan ini simpan, ya project ini simpan, lalu bikin project management baru, dikalikan 2 semuanya. Wah, gila kan? Dikalikan 2 semuanya. Ya, nanti ketemunya berarti 2 miliar, 64 juta 500.000 gitu, teman-teman. Ya, 2 kali lipat. Nah, pokoknya gendeng lah, ini gendeng waste. Gitu, ya, dikalikan 2. Ya, silakan teman-teman coba. Ya, itu nanti kalau misalnya teman-teman udah coba, pasti kerasa banget perbedaannya. Misalnya teman-teman punya target awalnya katakanlah 300 juta, ya naikkan aja jadi 600 juta. Pasti beda banget. Strategi yang teman-teman pakai, ya atau strategi yang teman-teman buat, pasti beda. Ya, antara nanti teman-teman bikin strategi untuk 300 juta dan 600 juta itu beda banget. Nanti juga action plan-nya beda, secara eksekusinya juga beda, teman-teman. Dan kerasa banget. Walaupun nanti juga pasti ada bakal pembengkakan di hal lain juga. Misalnya, timnya butuh tambahan orang, budgetnya butuh tambahan cost gitu ya. Butuh apalagi nanti misalnya infrastruktur gitu ya, juga butuh tambahan. Itu nggak masalah gitu. Kita mengeluarkan budget lebih untuk mendapatkan omset yang lebih besar, bahkan nanti profit dan cash yang lebih besar, why not gitu. Dibanding kita main aman dengan misalnya people-nya, SDM-nya cuma segitu-gitu aja, cost yang kita keluarkan juga masih sama dengan bulan berikutnya, tapi hasil yang kita dapetin juga sama kayak bulan berikutnya. Jadi kan nggak ada pertumbuhan, stagnan. Ya nggak masalah gitu. Dan itu wajar, kita pengen dapat omset yang lebih besar, cost-nya yang dulu juga bisa lebih besar. Ya, nggak masalah. Nah, nanti setelah ini kan udah jadi nih. Ini berarti kan teman-teman sudah bikin objektifnya. Objektifnya adalah 1 miliar. Atau misalnya objektif kedua adalah 2 miliar. Nah ya, kemudian kalau di OKR itu ada objektif key result. Key result itu berarti pecahan-pecahannya. Untuk dapetin 1 miliar itu dengan apa? Ini kan ada di kolom ya. Ada 5 produk. Masing-masing berapa omsetnya? Itu kan ada yang 399, ada yang 247 juta, ada yang 99 juta 500. Itu key result-nya. Itu pecahannya. Nah, nanti dipecah lagi. Berarti untuk new product strateginya apa nih? Butuh penjualan berapa? Butuh penjualan dari target dari user 300 sales, dari reseller butuh 700 sales. Nanti bikin lagi strategi. Bagaimana strategi menjual 300 produk ke user, bagaimana menjual 700 produk dari reseller. Ya nanti di breakdown lagi gitu. Nah cuma karena itu bakal detail banget, jadi saya nggak bisa share di Zoom kali ini karena juga biasanya saya makan waktu hampir 1-2 jaman lah ya untuk ngebahas ini doang. Nah biasanya saya bahas di workshop offline gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tertarik di ini, prefer sih emang ikutan di workshop offline-nya aja. Nanti kita breakdown bareng-bareng gitu masalah OKR. Oke, yang jelas teman-teman udah paham dulu nih ya. Jadi untuk bisa dapat omset yang besar gitu kan, mau ngikutin cara saya silahkan ya. Cara bodohnya berarti dikalikan 2 kali lipat gitu. Tapi kalau misalnya mau tetap di omset yang normal gitu, misalnya targetnya omset 1 miliar. Kalau bisa naikin dikit jadi 1,3 misalnya yang mau dikejar gitu. Kalau emang nggak mau dikalikan 2 gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman awalnya mungkin katakanlah 300 juta. Kalau berarti pakai cara saya berarti jadi 600 juta. Tapi kalau misalnya mau jadi dinaikin dikit nggak apa-apa. Jadi 400 juta, 500 juta itu nggak apa-apa. Kan tadi yang penting ada angkanya gede tapi realistis gitu ya. Kalau misalnya menurut teman-teman dikalikan 2 kali lipat ternyata nggak realistis, ya nggak usah dilakuin gitu. Tapi prefer ini sepengalaman saya karena saya ini ngepakai terus dan itu efektif teman-teman. Buat saya pribadi efektif, buat tim juga efektif. Jadi saran saya silakan dicoba. Nah, untuk bisa mencapai atau mengeksekusi project management tadi, tentunya kita juga butuh super team ya. Super team di sini bisa tim internal ataupun tim reseller.
Nah, khusus buat teman-teman yang sekarang masih single factor, saran saya tadi udah masih ingat ya, silakan di-list semua pekerjaan, kemudian dibagi per plotnya, mana yang berhubungan dengan sales, mana yang berhubungan dengan marketing, mana yang berhubungan dengan operasional gitu ya. Dan tools yang biasa saya pakai Trello sih, Trello, yaitu gratis, trello.com, atau misalnya teman-teman mau download apps-nya juga ada ya, Trello gitu, cari aja di Google Apps atau Play Store. Nah, super team ini juga berdasarkan base pengalaman ya teman-teman, baik lagi. Ketika saya dan tim mencapai omset 1.370 jutaan itu berapa orang sih? Nah, kadang ini banyak nanyain, apakah orangnya udah banyak, timnya udah banyak gitu kan? Ada mungkin lebih dari 20 orang kah? Atau lebih dari 11 orang kah gitu ya? Nah, jujur aja waktu itu timnya tuh di bawah 10 orang, teman-teman. Di bawah 10 orang untuk bisa dapetin 1 miliar lebih tadi. Nah, menurut teman-teman, 7 orang ini apa namanya, role-nya sebagai apa aja nih? Dia job desk-nya apa aja? Tahu nggak? 7 orang ya, untuk mencapai 1 miliar itu kita waktu itu 7 orang doang. Ada bisa nebak nggak plot ininya apa aja, job desk-nya? Ada yang mau jawab? Leader, oke Mbak Hani, leader udah pasti jelas ya. Ada selain leader apa lagi? Selain leader, ada yang mau jawab? Content creator, oke. CS, oke. Data analis kayaknya bisa sih, bisa. Tapi masuknya bukan ini ya, job desk-nya bukan data analis sih waktu itu. Sales, oke. Ini sales kan banyak yang berhubungan sama sales ya. CS maksudnya sales. CRM maksudnya sales. Project, oke. Oke teman-teman, ini saya bocorin ya. Jadi 7 orang ini adalah pertama. Mana? Sorry. Pertama adalah leader, ya, the leader. Nah, jadi waktu itu juga karena 7 orang kita masih ini ya, tumpang tindih atau bahasa ininya rangkap jabatan, itu nggak masalah. Jadi teman-teman ketika baru mulai bisnis dengan tim yang masih ramping, rangkap jabatan itu nggak masalah. Itu kan buat mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia ya, itu nggak masalah. Nah, pertama ada the leader. Ini dia sebagai CEO, ya tugasnya adalah breakdown strategi untuk mencapai tadi 2 miliar itu seperti apa, dan juga ngelit tim. Nah, ngelit tim artinya bisa memaksimalkan potensi masing-masing tim, membagi job desk masing-masing tim, bikin KPI tim gitu ya, dan mengontrol progresnya tim. Ya, ini sebagai CEO. Kedua, ada the communicator. Ini mau bahasa-bahasa saya lah, suka-suka saya ya. The communicator. Ini job desk-nya ada 3. 1 sebagai graphic designer, 2 sebagai copywriter, dan ketiga reseller mentor. Ya, ini rangkap jabatannya 3. Kemudian ketiga itu ada the marketer. Dia job desk-nya sebagai advertiser, ya. Waktu itu kita khususkan iklan di Facebook, sama dia juga ini sih mainin email marketing, ya. Jadi blast email gitu tiap pagi. Sama sosial media manager, dia yang handle Facebook, konten-konten Facebook, terus Instagram gitu ya. Karena tahun 2015 ya masih dua media itu ya, Facebook sama Instagram. Kalau sekarang kan udah banyak ya. Mungkin ada optimasi di marketplace, ada di TikTok, apalagi sekarang serbuan TikTok kan ngeri ya, luar biasa. Terus yang keempat ada the administrator, ini yang berhubungan dengan data ya, data admin, kemudian finance, data orderan gitu ya, data orderan, terus ada finance, mungkin juga stok barang, walaupun nanti juga dibantu sama warehouse ya. Terus berapa nih? 4, 5. Kelima ada the seller, ini dia sebagai customer service 1 ya, karena kita ada 2, customer service 2. Customer service 1 itu fokusnya
nerima orderan dari reseller, customer service 2 nerima orderan dari user, dan juga aktivasi CRM untuk bisa dapetin repeat order. Yang ketujuh ada operator, dia yang ngurusin warehouse sama shipping. Ya. Nah terus, tools yang saya pakai pertama itu ada Steven. Yang mungkin teman-teman pernah dengar Steven. Saya bukan praktisi Steven, jadi secara pengaplikasiannya saya kurang paham ya, tapi dites aja gitu. Nah, leader ini karakter Steven-nya itu thinking extrovert. Karena kalau di Steven orang tinggi itu suka mikir ya. Orang tinggi suka mikir, dan karakternya di sini extrovert karena dia juga sebagai leader. Perbedaannya antara introvert dan extrovert di sini itu, kalau orang introvert itu biasanya pendiriannya lebih kuat, kalau orang extrovert masih bisa dipengaruhi oleh pendapat dari luar. Oke, ini untuk leadernya, dia tinggi extrovert. Kemudian untuk komunikatornya itu intuiting, orang intuiting extrovert. Nah, intuiting itu orangnya biasanya banyak ide, banyak gagasan, makanya cocok untuk di konten atau di marketing. Nah, di yang ketiga ini advertiser, dia thinking extrovert sama ya, karena kalau ngomong iklan kan dia harus bersihkan data kan, data analisis, riset segala macam gitu ya. Orang thinking itu pas banget di plot di situ. Kemudian orang admin atau finance ini juga sama, orang thinking, kalau bisa introvert gitu ya. Jadi pas kerja itu nggak banyak ngobrol sama orang lain gitu. Ya, kemudian yang berikutnya customer service itu kita bisa pasang dua. Satu orang sensing, karena biasanya orang sensing itu target oriented, mau dikasih target sebesar apapun dia bakal ngejar gitu. Atau bisa juga orang feeling ya, feeling extrovert. Kalau orang feeling itu karena customer service kan berhubungan sama customer nih, komunikasi. Orang feeling itu komunikasinya lebih bagus. Kemudian yang terakhir operator itu saya pakai orang insting. Orang insting itu serba bisa. Gitu. Nah, ini 7 orang teman-teman. 7 orang di dalam tim yang waktu itu bisa achieve omset 1,37 miliar pertama kali. Dan mungkin bakal muncul pertanyaan ya, Mas Gomet kira-kira itu dapat omset 1 miliarnya cuma 1 kali atau bisa diulang-ulang gitu. Nah, seingat saya berdasarkan data itu selama 2 tahun ya, selama 2 tahun itu kita bisa achieve omset di atas 1 miliar, bahkan hampir menyentuh angka 2 miliar itu dalam 1 tahun itu 7 kali. Ya, 7 kali. Kalaupun miss-nya nggak jauh-jauh lah dari angka 1 miliar. Nah ya, jadi ini teman-teman bisa pakai ini. Ini 7 orangnya, dan ini seperti saya bilang ya, kita juga ada namanya rolling gitu, rolling. Jadi setelah fase ini kan nggak mungkin kita cuma dengan 7 orang, kita buka open recruitment baru gitu kan, kemudian kita rolling terus. Saya aja pribadi pernah ngerasain pertama kan jadi graphic designer, saya pernah di operasional, saya pernah di manager leader CS, saya pernah di HR, kemudian terakhir yang paling fit saya di sebagai ini leader reseller atau mentor reseller. Itu yang paling lama itu waktu itu sana. Jadi di rolling gitu. Ya, ini dengan tools pertama, tools Steven gitu ya. Nah, tools kedua yang saya pakai itu ada namanya telemapping ya, tapi mungkin saya balik dulu ke sini dulu ya. Bentar. Nah, selain tim ini teman-teman, saya juga ada strategi. Nanti ada three angel. Three angel itu maksudnya ada 3 orang yang punya peran yang lumayan penting juga. Ya. Ini kayaknya video saya agak delay ya. Nggak apa ya. Yang penting suara saya jelas. Nah, ada 3 orang yang juga punya peran lumayan penting. Pertama, orang pertama adalah sebagai goal setter. Ya, dalam hal ini kalau di saya case-nya adalah si owner. Jadi tugasnya cuma ngasih target omset aja, dan pastikan target omsetnya benar-benar gede dan setiap bulannya naik terus gitu, nggak stagnan, nggak flat. Yang kedua ada goal breaker.
Nah, goal breaker ini berarti dia yang bakal nge-breakdown strateginya bagaimana untuk mencapai omset yang udah ditentukan. Ya, pertama goal setter, dia yang bikin omsetnya, target omsetnya. Kedua goal breaker, ya. Goal breaker ini berarti yang nge-breakdown atau bikin strategi sampai ke action plan. Kemudian yang ketiga team leader. Team leader ini berarti yang menyemangatin para tim. Ini bapaknya tim lah ya. Jadi tim kalau bisa ada keluh kesah, ngerasa pesimis, butuh semangat, nah orang ini yang turun tangan gitu. Atau istilahnya sebenarnya bahasa ininya kalau di dunia manajemen itu ada bad cup, ada good cup gitu. Nah, goal setter dan goal breaker ini dia sebagai bad cup-nya. Jadi kejam lah sama tim. Karena emang kita juga butuh ketegasan kan. Kejam sama tim. Jadi ngasih target gede, ngasih strategi yang benar-benar menantang, ada controllingnya, tagih brutal gitu ya. Nah, pas tim lagi down, tim butuh semangat, tim leader ini yang maju sebagai good cup-nya, pembela tim gitu lah ya. Ini bisa kita pakai. Nah, terus kalau kita ngomongin level organisasi gitu ya, ada 5. Pertama ada highly capable individual, bagaimana kita bisa membuat tim yang produktif berdasarkan talent, knowledge, skill, dan juga good work atau habit dan attitude. Level kedua contributing team member, jadi bagaimana dari individual yang tadi udah produktif, jadi sebuah tim yang padu gitu. Kemudian level ketiga ada competent manager, bagaimana nanti kita bisa memplot sosok leader yang tepat untuk masing-masing tim, ya. Yang keempat efektif leader, dari leader yang udah kita punya juga benar-benar leader yang kompeten gitu. Dan terakhir level kelima ada level 5 eksekutif ya. Jadi ngebangun bagaimana professionality gitu ya segala macam. Nah, tapi karena kita juga baru ngomongin tentang tim ya, tim individual, kita fokus ke level 1 dulu, highly capable individual. Di situ penjelasannya bagaimana kita bisa membuat atau membangun ya tim yang punya kontribusi yang produktif ya berdasarkan talent ya, knowledge, skill dan juga good work habits. Ya. Kalau saya pribadi ada bahasa di talent mapping ya, di talent mapping ada bahasa namanya formula TASK, task. Talent, attitude, skill dan knowledge. Hampir mayoritas teman-teman saya di bisnis itu ketika merekrut orang atau ngedevelop tim itu fokusnya baru di SK-nya doang ya. Fokusnya di skill sama knowledge. Ya, kalau skill ngomongin kemampuan, ilmu gitu ya, kompetensi. Kalau knowledge yang ngomongin ilmu baru gitu ya, informasi segala macam. Tanpa melihat talent dan attitude. Padahal itu lumayan penting loh, teman-teman. Ya kayak misalnya skill dan knowledge gitu ya, semua orang tuh bisa kita ajarin kok gitu. Semua orang bisa, misalnya kita punya rekrut ya banyak orang, ada tim magang, ada yang PKL-an misalnya, ada atau ada misalnya kita rekrut orang baru gitu ya. Itu tuh bisa kita ajarin semua orang, kita ajarin ngiklan itu nanti ujungnya bisa ngiklan. Kita ajarin copywriting ya ujungnya bisa bikin copywriting semua. Kita ajarin bikin desain, ya ujungnya bisa bikin desain, mau pakai Photoshop, pakai Canva, segala macam, semua bisa. Tapi apakah hasilnya bakal excellent? Belum tentu. Tapi apakah dia bakal nyaman di role tersebut? Belum tentu gitu. Makanya nggak cuma sekedar kita fokus ke skill sama knowledge gitu, tapi juga fokus ke talent mapping, talent dan juga attitude. Kalau attitude berarti ngomongin dia tuh nyaman di situ, dia suka di situ, kerjanya juga happy gitu ya. Kalau talent itu berarti memang ada bakat, ada pola pikir, ada perilaku gitu. Jadi orang yang dia punya bakat gambar dengan orang yang nggak punya bakat gambar, kita taruh di bagian graphic designer. Mana yang bakal lebih bagus hasilnya? Ya, pasti yang punya bakat gambar. Orang yang punya bakat analitikal, ya kita tentu taruh di misalnya data analisa gitu ya, dengan orang yang nggak nyaman dengan angka-angka gitu, belum tentu hasilnya sama. Walaupun kita ajarin dengan skill yang sama, hasilnya belum sama. Makanya ketika milih ini, itu tools kedua yang saya pakai adalah pakai talent mapping. Gitu. Nah contohnya ya talent mapping itu kayak gini. Ini hasil talent mapping punya saya nih. Talent mapping itu hasilnya ada 34 bakat. Bakat nomor 1 sampai nomor 7 itu bakat paling kuat. Kalau bakat nomor 8 sampai 14 itu bakat pendukung,
bakat nomor 15 sampai nomor 27 itu bakat netral ya. Kalau bakat nomor 28 sampai 34 itu bakat yang lemah. Contohnya deh, saya paling kuat itu nomor 1 communication. Nah, orang dengan bakat communication yang kuat itu ya kayak saya ini, kalau dikasih waktu gitu kan ngomong nyerocos terus nggak mandek-mandek gitu kalau nggak di stop. Bahkan kalau misalnya disuruh ngomong sampai sore saya kuat. Semakin lama ngomong semakin gede energinya. Ya. Terus bakat nomor 2 itu bakat ideation. Bakat ideation itu maksudnya punya banyak ide, gampang dapat ide gitu. Gampang dapat ide. Gampang banget dapat gagasan. Nomor 3 maximizer, berarti saya tuh orangnya kalau misalnya bikin sesuatu itu harus perfect, harus sempurna, harus paling bagus. Itu maximizer. Nomor 4 bakat signifikan. Orang signifikan itu suka tampil, suka ngartis lah ibaratnya lah gitu. Nomor 5 developer, suka apa ya? Seneng lihat orang bertumbuh, makanya saya demen kayak misalnya bikin e-course, ngisi mentoring, develop tim, develop reseller, ngisi workshop, itu demen karena saya demen lihat orang bertumbuh. Nomor 6 connectedness, orang connectedness itu kalau ada hal sesuatu di hidupnya itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nomor 7 relator, kalau orang relator berarti gampang cari relasi baru, gampang bangun komunitas baru gitu ya. Nah, saya paling lemah itu competition. Saya nggak, kalau misalnya ikutan, misalnya ada kompetisi affiliate gitu ya, saya nggak bakal jadi juara 1 gitu, karena kompetisinya lemah. Nomor 3 aktivator. Itu aktivator berarti orangnya nggak satu-satu, nggak gercep gitu. Restoratif ya, nggak suka memperbaiki sesuatu. WOO berarti lemah, nggak suka nyapa orang duluan gitu. Ya itulah, itu penjelasan dari talent mapping lumayan panjang. Nanti teman-teman bisa belajar di sesi berikutnya. Tapi ini lumayan berpengaruh juga. Makanya kenapa saya kuat di graphic design, ya karena saya punya ideation yang kuat. Kenapa saya juga bagus jadi mentor reseller? Karena saya punya bakat komunikasi, ada maximizer dan juga developer yang kuat. Ya, makanya paling pas di proses itu. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen menempatkan tim yang tepat, tapi mungkin diawali dengan tim yang punya peran yang paling penting ya di perusahaan. Misalnya, butuh leader marketing nih, butuh leader operasional nih. Mana yang tepat dan nanti bisa pakai tools talent mapping ataupun Steven. Ya, silahkan pakai dua tools ini. Kemudian berikutnya, terus bagaimana caranya agar tim kita bisa perform? Setelah kita tadi mungkin udah tahu ya butuh berapa tim, butuh job desk-nya apa aja gitu. Terus sekarang bagaimana mengoptimasi agar reseller bisa perform? Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Pertama adalah buat company culture ya, atau budaya kerja di perusahaan teman-teman silakan. Jadi jangan sekedar nanti tim itu datang ke kantor, duduk, kerja selesai pulang udah gitu, jadi monoton. Kalau bisa ada company culture. Kalau tempat saya dulu di perusahaan dulu itu kita atur jam kerja itu berangkat jam 8, tapi jam 8 nggak langsung kerjaan ya. Jam 8 kita ajak tim untuk sholat duha dulu ya, kemudian habis sholat duha kita ada ngaji bareng ya penggalan berapa ayat atau surat-surat pendek gitu ya. Habis ngaji bareng, nanti ada sesi sharing. Jadi setiap harinya itu setiap orang itu dijatah. Misalnya hari Senin yang sharing siapa, hari Selasa yang sharing siapa, sampai hari Sabtu yang sharing siapa. Sharingnya pun juga bebas ya, mau sharing pengalaman, mau sharing ilmu gitu. Dan sharing ini kan jadi kayak buat ngebangun bonding, kedekatan antar tim. Tim juga ngerasa keberadaannya dihargai ya, karena juga kita kasih panggung buat mereka speak up. Habis sesi sharing itu biasanya ada briefing dikit untuk kontrol, misalnya pagi hari ini masing-masing mau ngapain gitu ya. Habis itu mulai kerja sampai siang itu biasanya ada sesi makan bareng, udah sampai sore, nanti sebelum pulang mungkin ada reporting yang laporan gitu. Itu program harian. Soalnya pengalaman sebelumnya kalau pas belum ada program itu ya sama aja nggak, kurang produktif juga. Jadi misalnya kita start jam 9 masuk nih, jam 9 mereka ke kantor,
duduk itu belum tentu langsung kerja gitu. Ada yang ngobrol-ngobrol dulu, ada yang scrolling dulu gitu ya. Jadi kurang produktif juga. Layarnya sering hitam. Sekarang gimana? Udah lancar belum? Ini nggak tahu, kayaknya jaringannya agak jelek deh. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu upgrade skill dan knowledge team, ya. Tapi juga lengkapi juga dengan tadi ya pengetahuan, talent dan juga attitude. Jadi nggak cuma sekedar upgrade skill dan knowledge aja. Yang ketiga ada team time. Team time ini maksudnya ya ada waktu-waktunya kita bareng tim gitu. Misalnya makan bareng di resto sebulan sekali atau nonton bareng di bioskop gitu. Itu boleh. Itu dipakai buat ngebangun bonding dengan reseller. Yang keempat pajang dream book. Ya, ini teman-teman bisa nanti minta setiap orang di dalam timnya itu kayak nempelin impian-impiannya gitu ya di tembok kantor, nggak masalah gitu. Misalnya ada yang pengen umroh ya, tempel gambar Ka'bah. Ada yang pengen kendaraan, bisa tempel gambar mobil atau motor. Pengen rumah, bisa tempel gambar rumah gitu kan. Pengen nikah ya, bisa tempel gambar siapa gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima ada apresiasi dan reward. Kalau di tempat saya itu apresiasi dan reward itu ada namanya team of the month, ya team of the month. Jadi nanti kalau misalnya ada yang performanya paling bagus, kita kasih reward berupa logam mulia ya. Nggak usah gede-gede, logam mulianya bisa 1 gram aja gitu kan. 1 gram kan sekarang udah hampir 1 juta ya harganya. Itu lumayan tuh buat bonus. Yang keenam ada fun game, ya sekedar seru-seruan gitu ya. Yang ketujuh ada outdoor activity, misalnya outbound, camping bareng gitu ya, atau jalan-jalan ke Dufan atau ke apa namanya wisata, itu boleh. Kemudian yang ke-8 ada kunjungan ke rumah. Jadi intinya mah dari beberapa program ini itu memang goalnya itu bonding ya, bonding atau kedekatan dengan tim. Soalnya kalau udah deket gitu ya, nanti tumbuh sendiri tuh sense of belonging gitu ya. Perasaan memiliki perusahaan, perasaan untuk bisa berjuang bareng-bareng mencapai target omset yang ditentukan itu bisa bertumbuh sendiri gitu. Makanya bangun bonding yang kuat dengan tim. Terus berikutnya tadi udah tim internal, terus sekarang bagaimana caranya agar reseller bisa perform. Nah ini saya singkat aja. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lebih dalamnya ya, kalau nggak belajar di e-course online di Selmutan Kelas, bisa ikutan di workshop aja. Apalagi kan besok deket nih, tanggal 5-6 ya di Jogja. Nah, agar reseller perform, ini saya cepat aja ya. Fasenya itu ada, fase kita mau reseller teman-teman itu ada 3. Fase forming, fase storming, dan juga fase performing. Di fase forming, itu fase kita membangun. Di fase membangun berarti kita fokusnya ke rekrutmen ya. Di rekrutmen ini kita wajib tahu bagaimana mendapatkan reseller atau ngefilter reseller yang masuk itu benar-benar reseller yang potensial, yang memang sesuai dengan kriteria orang-orang yang kita harapkan untuk bisa jadi reseller yang nanti punya potensi jadi reseller aktif, loyal, dan menghasilkan. Jadi bukan sekedar orang-orang yang coba-coba gitu untuk jadi reseller. Ya, nanti itu ada tuh di kerangkanya di Selmutan Kelas. Kemudian fase kedua adalah fase storming. Di fase storming ini fase kita membina mereka. Ya, jadi kita bikin program-program pembinaan, mulai nanti ada program harian, program mingguan, program bulanan, sampai ke program tahunan. Bahkan nanti ada program challenge juga gitu, agar mereka bisa lebih perform. Nah, step ketiga adalah step performing atau mengoptimasi. Di step mengoptimasi ini biasanya kita fokus ke Pareto ya. Kan pasti akan berlaku hukum Pareto tuh. Dari sekian banyak reseller yang masuk, nggak bakal semuanya aktif, nggak bakal 100% aktif. Paling aktif antara 20% sampai 30% gitu. Oke, sekarang masih hitam nggak layarnya, teman-teman? Udah normal ya? Oke. Kita lanjut ya. Jadi di fase performing ini, fase kita mengoptimasi reseller. Fokus ke Pareto ya, fokus ke
20% sampai 30% reseller yang aktif aja. Sisanya tetap kita maintain, tapi nggak perlu dijadikan fokus banget lah. Karena biasanya, ya tadi yang saya bilang, reseller yang perform itu antara 20 sampai 30%. Nanti kita bikinin tiap kali misalnya ada launching produk, ataupun ada produk kita mau achieve target omset gitu ya, kita fokus ke 20 sampai 30% reseller yang aktif, kita kasih challenge ya, kita kasih program-program challenge, kita siapkan juga reward-nya gitu. Insya Allah itu perform. Selain juga tetap ada program bangun bonding ya. Jadi bangun bonding nggak cuma sekedar dengan tim internal, tapi tim reseller juga kita bangun bonding dengan mereka. Ya, nanti mungkin penjelasan detailnya yaitu saya bisa jelaskan di workshop. Workshop itu antara 2 sampai memang 2 hari ya, 2 hari full dari pagi sampai sore, insya Allah detail banget. Oke, terakhir, nah ini poin-poinnya ya, poin-poinnya ketika kalau bisa kita pengen performa reseller bagus, satu bangun bonding ya dengan reseller, kemudian nah bangun bonding ini juga ya bisa kita bangun bonding ke semuanya, tapi nanti fokusnya tetap sama ya, fokusnya ke reseller yang kategori aktif dan menghasilkan, itu yang kita prioritaskan. Kedua, buat program pembinaan rutin. Nah, pembinaan rutinnya juga benar-benar rutin, teman-teman. Kadang ada yang nggak konsisten dengan programnya. Kalau programnya, kalau bisa ada program dari program harian, makanya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Yang ketiga, siapkan program challenge. Oke. Ya, ini kayaknya memang masalah di ini, teman-teman, masalah di jaringan. Tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak hitam lagi ya. Atau mungkin karena dari proses loading dari slide 1 ke slide berikutnya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada siapkan program challenge. Program challenge itu maksudnya kayak ada kontes gitu ya. Kontes buat reseller yang aktif, kalau misalnya kita ada launching produk baru, ada program misalnya pre-order gitu ya. Atau kita misalnya ada produk yang slow moving mau kita angkat lagi, itu bisa. Kalau ada challenge, kita juga siapin reward ya, yang worth it ya buat reseller. Berikutnya ada leaderboard. Mungkin teman-teman sudah sering lihat di Facebook kan banyak ya orang-orang atau bisnis yang dia pakai pasukan reseller kan ada leaderboardnya tuh, top 10-nya. Top 1-nya siapa, top 2 siapa, top 3 siapa. Itu biar apa? Biar panas resellernya ya. Ada kompetisi yang sehat di situ. Terus yang keenam, jadilah mentor yang handal buat para resellernya, karena tingkat kepercayaan diri reseller itu nggak lebih besar dari tingkat kepercayaan diri mentor. Dan kita juga nggak boleh mengeneralisasi bahwa semua reseller yang join itu punya kapasitas yang sama. Ya, itu beda-beda. Jadi intinya semua reseller wajib kita bina. Makanya harus jadi mentor yang handal. Nomor 7, selalu kompori dan tagih brutal. Ya sama ya kayak tadi kita treatment ke tim internal, tetap ada tagih brutal ke reseller. Dan yang keempat, ini sudah saya jelaskan tadi, fokus pada Pareto ya. 20 banding 80. Fokus ke 20% aja, fokus ke reseller yang memang punya kemauan, punya kemampuan, bisa kita ajak bertumbuh bareng gitu ya, dibanding kita maintain semua reseller tapi malah nggak tepat gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman cara untuk bisa bikin tim internal perform dan juga tim reseller perform. Dan mungkin ini sedikit komersial dikit. Teman-teman buat yang mau belajar lebih detail nanti bisa ikutan di workshop reseller mutan kelas. Ini udah masuk ke batch yang ke-19. Hari Sabtu dan Minggu tanggal 5-6 November ya. Dari pagi sampai sore di Great Business Hotel Jogja. Wah, dekat banget sama Malioboro. Jadi malamnya bisa jalan-jalan. Nanti infonya silakan. Nah, itu di bawah ada kontak personnya ya. Ada Mbak Amel atau nanti bakal diinfokan detailnya sama Mbak Kristi di grup. Terakhir sebelum penutupan, yang kadang terlupakan teman-teman, ketika kita membangun tim gitu ya, baik tim internal atau bahkan membangun bisnis gitu ya, yang terlupakan apa aja? Pertama, mungkin kita nggak punya target yang jelas. Makanya tadi setelah teman-teman belajar, teman-teman bisa ya bikin target yang jelas, target yang besar, target yang menantang. Kedua, nggak ada breakdown strategi. Ya, ini wajib banget ada. Kalau misalnya targetnya ada, targetnya memaksa, ya teman-teman harus punya
strategi yang detail juga. Yang ketiga, tidak ada briefing dengan tim internal dan reseller, ya, untuk bisa menumbuhkan sense of belonging, untuk bisa agar tim juga merasa punya target yang sama gitu ya, makanya kita harus briefing tim kita. Terus bisa jadi kita berharap tim perform tanpa dibina. Baik tim internal ataupun tim reseller wajib kita bina semuanya. Ya, berikutnya tidak ada controlling. Teman-teman untuk controlling ya kayak tadi yang seperti saya lakukan, setiap pagi ada daily to-do list, setiap sore ada reporting gitu. Terus bisa juga ada yang malas tagih brutal. Ini kayaknya wajahnya hitam lagi ya. Oke, nah ini gerakan video saya udah lancar, berarti udah hitam, udah nggak hitam harusnya. Oke, nah terus berikutnya tidak ada evaluasi untuk kondisi insidental, ya cepat merasa puas, produk terbatas dan reseller jenuh. Nah ini banyak ya teman-teman. Reseller itu biasanya nyari produk yang gampang dijual dan juga marginnya tebal. Kalau produk kita terbatas, apalagi marginnya tipis itu ya, siap-siap aja kehilangan reseller. Ya, kemudian terlalu terlibat dalam keputusan teknis, tidak helikopter view. Nah, kita sebagai owner ya fokusnya ke pengembangan bisnis ya, bukan fokus ke hal-hal teknis. Kalau awal-awal boleh lah ya, awal boleh. Tapi kalau misalnya kita udah punya tim ya, biarkan semua dikerjakan sama tim. Berikutnya mungkin kita jarang investasi layar ke atas, minim bersosialisasi dan menambah relasi, atau yang terakhir mungkin kita banyak dosa gitu ya, tapi jarang tobat ya. Itu reminder buat saya pribadi juga. Yang namanya hidup kan kita harus banyak-banyak bersyukur dan juga banyak-banyak bertobat juga gitu. Oke teman-teman, insya Allah itu materi yang bisa saya sampaikan di topik pagi hari ini ya, The Right Man in Business. Dan ini benar-benar rilis studi case 1 miliar. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat insight baru nih, silakan duplikasi apa yang saya lakukan tadi. Dan mudah-mudahan juga semua yang hadir di Zoom pagi hari ini bisa mendapatkan omset ya, rata-rata mungkin 1 miliar per bulan, atau mungkin bisa melampaui ya, insya Allah, mudah-mudahan. Atau ya berapapun omset yang teman-teman targetkan, mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa dapat tim yang benar-benar solid dan militan tentunya. Terus kalau misalnya ada yang tanya Mas Gomet, nanti slide-nya dibagikan nggak di grup? Insya Allah dibagikan. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang saya bagikan. Mudah-mudahan dapat insight yang banyak tentunya dan bisa diaplikasikan. Untuk berikut ini masih ada banyak waktu ya. Saya kembalikan ke Mbak Kristi kalau misalnya mau ada sesi diskusi atau tanya jawab. Thank you teman-teman. Silakan saya balik lagi ke Mbak Kristi. Monggo Mbak. Ya, oke, terima kasih Mas Gomet untuk sharingnya. Ini tadi sharingnya cukup padat ya Mas Gomet. Cukup banyak insight yang bisa didapatkan saya pribadi dan untuk teman-teman semua peserta juga harapannya. Nah, oke. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Jadi minta tolong dong untuk on cam dulu semuanya. Ini mumpung masih rame nih, 32 orang. Oke, ini sebelum sesi tanya jawab, kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Yuk kita on cam aja dulu sebentar. Oke, coba 1, 2, 3. Yes. Satu kali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Dan oke benar tadi katanya Mas Gomet, untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi terkait reseller, mulai dari strategi rekrutmennya, kemudian aturan main resellernya, kemudian cara pembinaannya akhirnya nanti seperti apa. Nah, teman-teman akan belajar lebih detailnya lagi di workshop reseller Mutan Class ya, yang terdekat itu ada di tanggal 5-6 November 2022. Itu harinya weekend ya, jadi Sabtu Minggu di Great Business Hotel di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, nanti untuk fasilitasnya apa, ringkasan materinya seperti apa, dan bonus-bonus yang akan didapatkan seperti apa, nanti akan saya informasikan di grup webinar reseller ya teman-teman. Jadi stay tune di grup webinar reseller. Oke, dan
selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin masih ada 29 peserta nih. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nih ke Mas Gomet? Untuk masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Ada yang mau bertanya bisa on voice atau di drop di kolom chat ya. Boleh. Oke, udah ada nih, ada Kak Hani. Hukum Pareto itu apa ya, Mas? Tadi saya nggak dengar. Oke, baik. Gimana Mas Gomet, mau dijelaskan lagi? Bentar Mbak, saya tambahin spotlight ya. Oke. Nah, biar enak dilihatnya. Ya. Mbak Hani, sebenarnya Pareto ya simpelnya itu hukum 20%, 80% gitu ya. Kalau di reseller saya biasanya pakai itu. Jadi reseller itu dari sekian banyak reseller yang kita punya kan nggak mungkin ya 100% aktif semuanya. Ya mungkin sih, tapi kalau misalnya cuma satu atau dua gitu bisa lah 100% gitu. Tapi kalau misalnya resellernya udah nyampe ke mungkin puluhan, ratusan atau bahkan ribuan gitu ya, itu yang aktif itu antara 20-30%-an lah. Jadi fokusnya ke situ. Jadi Paretonya di situ gitu. Atau kalau misalnya bahannya atau teman-teman yang lain katakanlah main reseller, kemitraan, tapi levelnya dari reseller, agen, distributor gitu ya. Nah, Paretonya nanti mungkin lebih ke penjualan, misalnya ternyata penjualan paling gede di reseller gitu, bukan di agen sama di distributor. Ya udah Paretonya berarti nanti fokusnya nanti maintenance paling intens di reseller, atau misalnya Paretonya ternyata salesnya paling gede dari agen, nah, berarti maintenance paling intens di agen gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Hani ya simpelnya. Oke. Seperti itu ya Mbak Hani, apakah sudah menjawab? Kalau misalkan masih bingung boleh ya nanti langsung aja tanya lagi aja. Oke, makasih Mas. Nah, ini ada satu lagi Kak Franlin. Jika kita ingin bangun reseller secara online, apakah caranya sama? Gimana nih Mas Gomet? Oke, ini cara apa dulu nih Mbak? Mas atau Mbak nih? Franlin. Franlin Setiora Harjo. Mas kali ya. Kalau bangun reseller online ya caranya strateginya flow-nya sama gitu Mas, flow-nya sama. Kalau strateginya banyak ya, kita bisa pakai paid traffic, bisa pakai organic traffic, bisa ya. Tapi secara flow sama. Nah, terus kalau misalnya untuk filtering kategori resellernya, kalau di reseller tuh sama sih sebenarnya, saya juga pakai antara Steving sama talent mapping ya, tapi khusus untuk reseller yang udah terfilter. Kan kategori reseller itu ada 4 ya kalau berdasarkan pengalaman saya. Ada aktif menghasilkan, kategori pertama ini yang primadona, kedua aktif kurang menghasilkan, ketiga kurang aktif tapi menghasilkan, keempat kurang nggak aktif dan nggak menghasilkan. Nah kan nanti paretonya di dua ini, yang aktif dan menghasilkan sama aktif kurang menghasilkan. Sebenarnya yang ketiga masih bisa sih, tidak aktif tapi menghasilkan itu masih bisa juga. Nah di sini treatmentnya di sini Mas, di pengkategorian gitu, bukan ke personal. Kalau talent mapping sama Steven tadi kan tim internal ya, tim internal belum terlalu banyak. Tapi kalau misalnya selalu udah sampai ke ratusan, ribuan, saya fokusnya ke kategori gitu. Nanti detailnya kalau misalnya mau belajar langsung ke workshop aja Mas, lebih intens gitu. Terus lanjut Mbak Kristi. Oke, lanjut. Dari Kak Gerai Salman. Ada saran nggak Mas untuk kita agar semangatnya meningkat ketika dalam kondisi sekarang ini yang kita semua ketahui, karena kondisi tim dan reseller kami agak menurun nih. Oh, udah punya reseller tapi performanya menurun. Gimana sarannya Mas Gomet? Oke, Mbak. Oh, nggak tahu ini nama toko ini ya. Gerai Salman nama tokonya ya. Oke. Gini ya, yang namanya performa baik tim internal ataupun reseller itu pasti yang namanya ini bisa naik turun ya, bisa naik turun, bahkan bisnis pun bisa naik turun. Yang perlu kita lakukan diobservasi dulu Mbak, diobservasi dulu apa yang membuat penurunan ya, baik di tim internal ataupun di resellernya. Kalau tools yang saya pakai biasanya pakai Fishbone tuh. Misalnya masalah terbesarnya apa? Oh, masalah terbesarnya omset anjlok gitu. Nanti
kan kalau di Fishman ini kepalanya adalah masalah terbesar. Omset anjlok, nanti di belakangnya akan ada didudukan. Oke, yang bikin omset anjlok apa? Misalnya, performa tim turun, performa reseller turun gitu kan. Nanti di breakdown lagi. Kenapa performa tim turun? Oh, mungkin karena gajinya kurang gede, bonusnya kurang gede misalnya gitu ya. Atau terlalu banyak job breaks bertumpuk gitu, atau timnya selalu nunda pekerjaan. Ya, nanti yang bisa ketemu masalahnya, cari solusi untuk masing-masing masalah. Begitu juga dengan reseller. Oh, reseller kenapa performanya turun? Oh, misalnya kita jarang launching produknya banyak kompetitor misalnya. Oh, peminat kita dari kita kurang gitu. Nah ya, itu dibedo semua masalah-masalahnya ya. Baru nanti cari solusinya. Itu yang biasa saya lakukan kayak gitu, Mbak Grace Salman. Oke, seperti itu ya Kak dari Gerai Salman. Dan selanjutnya Kak Java Livina, bagaimana cara menentukan bonus untuk reseller, Mas? Bonus ya. Kalau bonus sih suka-suka kita aja sih ya. Kecuali kalau komisi itu ada hitungannya. Ya, kalau reseller antara 15 sampai 30% kalau misalnya mau main pakai satu tier ya. Kalau misalnya main beberapa tier ya tentukan aja paling apa ya pembagiannya, misalnya kalau distributor dapat 40%, agen dapat 30%, ya reseller maksimal 20% lah. Kalau bonus itu suka-suka kita aja. Kita bisa ngasih bonus. Kan bisa bikin bonus mingguan, bisa bikin bonus bulanan, bisa bikin bonus tahunan gitu ya. Nah, hitung-hitungannya bisa bonus produk fisik atau uang cash. Ya, itu tergantung. Nanti hitung-hitungannya juga harus kita hitung dulu nih, tergantung omset kita berapa, marginnya berapa. Nanti kita bisa ngasih persentase untuk bonus reseller itu berapa gitu. Ya, tapi yang biasanya efek banget sih untuk bonus itu cash aja. Kecuali untuk yang reward tahunan ya, reward tahunan prefer sih produk fisik dibanding cash. Gitu. Oke, terima kasih dan semoga menjawab ya Kak Java Livina. Selanjutnya dari Kak Darman Wirya. Untuk materi training reseller, cara buatnya seperti apa? Materi oke. Kalau di istilah saya, Mas Dharma, Mas atau Mbak nih. Di istilah saya itu namanya kurikulum reseller, ya kurikulum reseller. Nah, kurikulum reseller ini saya bagi materinya. Jadi 3 kategori. Ada materi basic, ada materi intermediate, ada materi expert. Materi basic mungkin bisa mulai kayak bikin materi tentang mindset reseller yang baik seperti apa. Terus mungkin materi berikutnya ada Facebook marketing yang organik. Nanti intermediate-nya mulai misalnya bikin copywriting, personal branding, content marketing gitu ya. Materi expertnya bisa ngomongin Facebook Ads, TikTok Ads, endorse gitu. Dikategorikan aja ya materi paling pemula banget sampai materi paling jago banget, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya reseller. Kalau reseller ternyata, Mas saya butuh cara jualan teknik closing di WhatsApp, ya udah penuhi aja kebutuhan mereka. Jangan sampai kita bikin materi yang ternyata nggak dibutuhkan sama reseller. Jadi apa namanya hasil aja gitu. Gitu ya, nanti dibagi-bagi gitu, Mbak siapa tadi? Dharma Wirya. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Intan Rine. Menentukan bonus ketika margin sangat tipis. Bikin bonus yang tipis juga, Mbak. Kalau misalnya memang kita margin yang sangat-sangat tipis, katakanlah berapa ya? Margin kita misalnya 5.000 nih per produk, ya. Ambil aja 1.000 aja, ya 1.000. Tapi nanti bonusnya itu diakumulasikan aja, Mbak. Misalnya setiap penjualan satu produk dapat 1.000 gitu. Nah, itu kan kalau diakumulasi, katakanlah dia ada penjualan 100 produk, kan lumayan dapat 100.000 ya, atau apalagi kalau misalnya kita akumulasikan per 3 bulan nih bonusnya, wah itu bisa lebih gede lagi gitu. Jadi tinggal pinter-pinter aja kita ngakalin, walaupun marginnya tipis, kita bisa bikin bonusnya juga tipis nggak masalah, tapi diakumulasikan, karena nanti hasilnya jadi gede gitu. Itu Mbak Intan. Yang penting gini ya, yang penting ketika kita bikin bonus buat reseller, itu bonusnya achievable, maksudnya bisa dicapai sama reseller, dan juga semua reseller itu berpotensi
atau berkesempatan untuk dapat bonusnya. Dibanding kita bikin bonus yang bombastis, gede banget, tapi nggak achievable. Yang bisa achieve cuma ya reseller yang omsetnya udah gede, reseller yang udah punya tim, reseller yang udah punya skill jualan mumpuni gitu. Makanya nggak masalah bonusnya remeh-remeh gitu kan, tapi yang penting achievable, bisa didapetin dan semua reseller punya kesempatan untuk dapetin juga. Itu lebih worth it dibanding bikin yang gede sekaligus tapi cuma berapa reseller yang bisa dapat. Gitu Mbak Intan. Oke, seperti itu ya Kak Intan Rine. Nah, ini mungkin dari 25 peserta yang masih join nih, ada yang mau on cam mungkin tanya langsung nih, mumpung kita ada bersama Mas Gamet langsung pemateri kita. Mungkin ada yang mau on cam atau ada yang mau ditanyakan lagi via kolom chat? Apakah ada atau kira-kira udah paham semua nih teman-teman peserta? Gimana? Sudah paham semua ya? Ini insya Allah sudah paham. Oke, Kak Hani. Oke, berarti ini sudah cukup kiranya Mas Gumet? Kayaknya udah nggak ada yang ditanyakan lagi nih. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanyain, sekarang masih malu-malu atau masih belum punya dapat pertanyaan yang oke gitu ya, nanti boleh tanyakan di grup aja. Jadi teman-teman tetap di support di dalam grup, tetap stay aja. Nanti selain bisa diskusi, mungkin saya ada materi-materi berikutnya yang bisa di-share di grup juga. Oke, betul ya Mas Gemet. Jadi nanti setelah ini juga grup webinarnya itu masih akan aktif ya Mas Gemet, dan teman-teman peserta boleh bertanya di grup tersebut. Nanti insya Allah Mas Gemet juga akan menjawab langsung seperti itu. Oke, dan masih ada yang mau bergabung di Zoom-nya padahal sudah mau selesai ya. Oke, nah ini sebelum ditutup, saya mau menginformasikan bahwa setelah ini nanti akan ada form evaluasi yang saya share di grup webinar. Nah, nanti mohon untuk teman-teman peserta mengisi form evaluasi tersebut. Formnya cuma singkat kok, teman-teman. Jadi, tentunya form ini nanti akan sangat berguna untuk perbaikan tim Creatify ke depannya. Seperti itu. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Gomet sudah mengisi webinar pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada semua peserta webinar yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya, dan semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf juga apabila saya sebagai moderator terdapat banyak salah dan kurang, tentunya menjadi perbaikan saya ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di event selanjutnya, sampai jumpa di workshop Seller Mutan Pas November besok. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semua peserta.